Audio Jungle. Selamat malam pemirsa media warga news di mana saja Anda berada. Sambil menunggu Pemret Tokoh Indonesia yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi daripada terlapor, di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru dari tokoh intelijen, bisa dibilang adalah mbahnya intelijen ya, yaitu Bapak Profesor Abdullah Mahmud atau AM Hendro Priyono. Dalam pernyataannya, Hendro Priyono mengatakan bahwa isu Al-Zaitun yang hari ini masif di media massa dapat menghantarkan Indonesia pada sebuah kehancuran. Mengapa? Karena ada indikasi adu domba yang dilakukan oleh kekuatan global. Dalam hal ini adalah dunia Eropa, di mana dunia Eropa sangat tertarik dengan Asia. Dalam hal ini adalah Indonesia tentunya ya. Seharusnya bangsa ini belajar bagaimana Suriah yang pada mulanya terlihat begitu solid dan bisa bilang militan, namun hari ini Suriah tinggal nama, luluh lantak karena sebuah operasi intelijen ya, untuk menghancurkan Suriah dengan politik adu domba, di mana di sana ada juga perbedaan di dalam pemahaman beragama ya. Di sana ada Sunni dan Syiah. Menurut saya pernyataan Hendro Priyono ini sangat luar biasa, dan semestinya inilah yang harus ditangkap oleh para penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, termasuk Menko Polhukam. Seharusnya Menko Polhukam, kalaulah Menko Polhukam itu adalah mendapatkan mandat dari Presiden untuk menyelesaikan polemik Al-Zaitun, seharusnya tidak berlama-lama, tidak seperti yang sekarang dilakukan, berpolemik dengan media massa, hanya menerima laporan. Seharusnya dalam hal ini Menko Polhukam melakukan penelitian secara langsung, melakukan sebuah klarifikasi atau investigasi langsung ke Mahat Al-Zaitun. Mengingat Mahat Al-Zaitun juga tidak terlalu jauh, dia ada di Indramayu, sangat dekat dari Jakarta, itu hanya 2-3 jam saja sudah sampai. Jadi sangat disayangkan ketika Menko Polhukam hanya membuat statement berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya, laporan dari MUI, laporan dari masyarakat, laporan dari ya mungkin ya. Seharusnya langsung saja Menko Polhukam mengkoordinir Badan Intelijen Negara, Kemendagri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, bawa seluruh instrumen negara untuk melakukan cek and recheck atau investigasi langsung ke Al-Zaitun, sehingga hasil yang diperoleh bukan merupakan informasi dalam bentuk kertas, namun
langsung disaksikan dengan mata kepala sendiri seorang Menko Polhukam. Sehingga polemik Al Zaitun ini tidak berlarut-larut. Jika berlarut-larut, ini bahaya bagi persatuan Indonesia. Karena ketika sebuah pesantren sudah dicap sesat, maka itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Akan ada tekanan publik, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang bersumbu pendek lah. Istilah kami adalah sumbu pendek. Sebagai jurnalis yang terus mengamati perkembangan kasus Al Zaitun ini, benar-benar sangat menyita perhatian publik, sangat membuang energi negara. Bukankah lebih baik negara itu konsentrasi kepada penanganan korupsi yang ada? Korupsi di Kominfo misalnya yang mencapai 8 triliun, Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditangkap, seperti apa yang dinyatakan juga oleh Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa apabila kekayaan negara tidak dirampok, maka sesungguhnya bangsa Indonesia ini sudah sejahtera. Setiap kepala bangsa Indonesia, setiap orang bangsa Indonesia sudah bisa diberikan atau sudah mendapatkan 20 juta rupiah dari negara tanpa harus bekerja. Mengapa ya narasi yang sungguh luar biasa yang telah dilontarkan oleh Profesor Mahfud MD ini hari ini menjadi berubah, menjadi justru menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebetulnya tidak prinsipil. Menanggapi isu NII, Al Zaitun NII, yang kemudian bergeser lagi sekarang kepada money laundry atau tindak pidana pencucian uang. Kan sayang begitu, ya. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih cerdas dalam menyikapi sebuah informasi. Karena hari ini kita sedang berada pada sebuah perang. Perang tersebut adalah perang informasi. Ini juga yang disampaikan oleh tokoh intelijen kita, Profesor A.M. Hendro Priyono. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa bahayanya kita sebagai bangsa yang begitu mudah menerima informasi-informasi yang belum pasti kebenaran, yang dihembuskan oleh kekuatan-kekuatan tertentu seperti yang pernah saya sampaikan. Ada sesuatu yang bersifat invisible hand, ada sesuatu yang bersifat kekuatan besar namun tidak terlihat untuk mengguncang Indonesia, menghancurkan Indonesia dengan mengadu domba sesama anak bangsa. Ingatlah wahai saudaraku, bahwa yang kalian tuduh sebagai aliran sesat, yang kalian tuduh sebagai komunis, dia adalah seorang putra bangsa Indonesia asli. Profesor Dr. Honoris Causa Abdus Salam Panji Gumilang adalah seorang putra bangsa, anak putra bangsa kelahiran dari Gresik yang sedang membangun Indonesia, melalui pendidikan. Bagaimana logikanya seseorang yang sedang berbuat
kebaikan untuk bangsa dan negaranya, kemudian dipersekusi dan dihakimi oleh publik hanya karena potongan-potongan video, hanya karena perbedaan pendapat di dalam menjalankan keyakinannya. Karena pasal penistaan agama atau penodaan agama yang disangkakan itu masih dalam wilayah perdebatan hukum atau perdebatan fikih para cendekiawan muslim. Terbukti bahwa ada pendapat-pendapat yang mengatakan atau bahkan yang mendukung pernyataan daripada Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Di antaranya adalah Dr. Muhammad Nasih selaku pimpinan pondok pesantren Monas Institute, Monas Muda Institute yang ada di Jawa Tengah. Itu salah satu fakta bahwa pernyataan Panji Gumilang terkait kalam Al-Quran sebagai kalam Rasul masih dalam ranah perdebatan para ilmuwan muslim sejak dahulu kala. Namun peristiwa ini didesain, peristiwa ini dijadikan sebuah peristiwa yang sangat seolah-olah peristiwa yang sangat prinsip, padahal itu adalah perbedaan para cendekiawan muslim dalam menyampaikan keyakinannya. Karena berkali-kali juga Abdul Salam Panji Gumilang mengatakan, mengklarifikasi di Kick Andy, di CNN, di Liputan 6, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran perkataan Rasul adalah Al-Quran yang diterima pada hari ini oleh kita. Jadi Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada kita hari ini ya melalui tulisannya, melalui ucapannya yang dituliskan di dalam Al-Quran. Namun apa yang disampaikannya tentu saja berdasarkan pada wahyu Allah. Sahabat Indonesia, mari kita jaga negara kita. Mari kita jaga bangsa dan negara Indonesia ini agar damai, agar tetap berada dalam bingkai kesatuan, walau kita semua berbeda tentunya. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila adalah dasar negara kita yang harus kita jadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat cuplikan apa yang disampaikan oleh Hendro Priyono dalam hal ini. Menurut saya lebih relevan, dan ini seharusnya adalah sikap negara. Ini adalah seharusnya yang dilakukan oleh negara, yakni mengedepankan daripada persatuan bangsa Indonesia, persatuan Indonesia, tidak membesar-besarkan hal-hal keagamaan. Utamakan persatuan. Bayangkan ketika masalah ini terus-menerus tidak ada penyelesaian, maka bangsa Indonesia akan terbelah. Maka apa yang disampaikan oleh Hendro Priyono bisa jadi kenyataan, bukan lagi mimpi, sebagaimana Suriah sudah mengalaminya. Demikian, semoga kita semua berada dalam lindungannya, dan kita semua semoga menjadi orang-orang yang berjiwa besar dalam menerima sebuah perbedaan. Punya kekuatan berada di belakang, ditakutin kan saya. Kalau ada di belakangnya emang mau ngapain saya? Video yang lama. Ya video lama itu saya rasa
begini, karena waktu itu saya kepala BIN ya. Buat seorang intelijen itu kan musuh adalah kawan saya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Karena dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikannya ke sana. Jadi buat saya kan tinggal ngikutin itu aluran sistemik dalam berpikir, sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana. Kalau saya dituduh-tuduh berada di belakang, berarti di belakang Presiden saya, Republik Indonesia, di belakang Presiden Habibie, karena dia yang meresmikan kan. Dan Presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, kan nggak sembarangan itu. Pasti udah ngirim, itu sudah mengirim tim yang dipimpin oleh Menteri Agama, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bakin dulu. Belum saya, sebelum saya waktu itu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Ketika saya jadi Kepala BIN, ya saya kan dasarnya itu ya, dan saya juga ke sana, saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang bahwa kesimpulan yang diambil pada masa lalu oleh presiden yang lalu, saya anggap ya tentu tidak sembarangan gitu kan. Orangnya bego ya kan, presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum IJMI kan itu. Jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki dan tidak ada apa-apa. Yang saya heran, kok ributnya sekarang, itu justru yang bikin heran itu, kok sekarang jadi ribut, nah ada apa? Saya nggak ngerti lagi, karena saya juga nggak pernah lagi ada hubungan apa-apa, nggak pernah saya, nggak pernah lah, saya kesana juga nggak pernah lagi, nggak pernah tahu lagi. Jadi jangan mereka membuat keributan sekarang, merefer kepada masa lampau ketika saya masih muda. Itu kan sangat pinter, pakai tanda kutip pinter. Masa pakai referensi masa lalu untuk kerja masa sekarang? Dulu ya dulu, masa lalu udah lewat. Masa sekarang adalah masa ke depan. Jadi kalau referensi, orang-orang udah pakai artificial intelligence, ini masih pakai referensi masa lalu. Masa lalu, masa sekarang kan juga udah nggak sama. Makanya saya bilang ya secara kontekstual berpikir, dan juga pada waktunya berpikir. Saya kira masyarakat perlu hati-hati dan harus cerpa sebetulnya. Dan siapa sebetulnya di belakang ini mau main apa gitu. Apa ingin mengambil alih pondok pesantren Al Zaitun supaya mimpinya itu jadi cita-cita. Cita-cita kan fisiknya ada gitu. Jadi nantinya ada, wah secara fisik nih saya jadi punya ini gitu. Kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu. Kalau punya ini maka mimpi saya jadi betul-betul jadi cita-cita gitu. Nah, ini harus waspada. Ya mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam hidup ini bernegara dan berbangsa. Cepatlah sejahtera seperti negeri-negeri orang yang pada sejahtera, nggak ribut aja urusan beginian itu. Ada.
Pertanyaan bagus. Ada. Kita ini kan sekarang lagi menghadapi isu Laut Cina Selatan. Karena merupakan satu geostrategi dari negara adik kuasa yang sekarang lagi kedodoran dalam perang Eropa di antara Rusia dan Ukraina. Mereka kedodoran dalam hal ekonomi, mereka susah makan, mereka udah terjadi kerusuhan di dalam negerinya, bakar-bakar, semuanya ini akibat sampingan dari perang Eropa yang nggak selesai-selesai. Jadi analisa politik hampir semua ahli-ahli di dunia ini bilang bahwa seluruh negara barat kepengen geopolitik Eropa itu digeser ke Asia, dan isunya itu digeser ke Asia kemana? Nah, secara strategi geografinya adalah Asia Tenggara. Nah, maka namanya geostrategi dari para beligerant, negara adik kuasa, adalah menyalanya bara di Laut Cina Selatan. Dan di situ mereka siap-siap semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, 4 angkatan sekarang sudah. Angkatan darat, laut, udara, dan angkatan cyber. Dan cyber itu nanti yang akan merupakan battlefield, medan tempur dari psychological warfare, perang psikologi, perang psikologi. Itu tinggal ngasut kan. Jadi yang Al-Zaitun pro, Al-Zaitun kontra Al-Zaitun ini berkembang makin luas. NII pro, NII anti, kan kembali luas, seperti anti PKI dulu, PKI pro, PKI anti, terus berkembang. Barang yang tidak ada di perkembangan itu diadu. Jadi kalau kita ngomong tidak mungkin bangsa kita bisa diadu domba. Suriah dulu juga bilang begitu, nggak mungkin bangsa Suriah diadu domba. Buktinya sekarang mati semua, rata sama tanah. Kenapa? Ya karena terlalu yakin kita nggak akan bisa diadu, tapi sudah diadu, sudah mulai. Jadi kemungkinan ini saya setuju bisa dimanfaatkan, karena perang itu kan kita nih negara yang dituduh oleh negara adik kuasa sebagai negara yang pro Cina, padahal musuh dia Cina. Jadi sasaran nggak kita? Itu aja pikir. Berarti kita jadi sasaran juga. Dia jadi sasaran nih. Kita perang psikologi, gimana? Kita adu aja dia. Ngapain kita susah-susah perang? Adu aja. Nah, nanti dilepas. Tentara cyber itu akan melepas melalui hoax simulakra yang dilepas oleh kecerdasan buatan. Caranya lebih cerdas puluhan kali dari otak manusia. Dan kita akan kebingungan. Sekarang aja kita udah bingung. Ada hoax, kita cek. Ini hoax bukan. Lama-lama kita nggak bisa ngecek lagi. Lama-lama. Karena yang main udah artificial intelligence. Kita kalau sekarang bisa cek kan. Ini hoax, kita cek ke sini. Oh, nantinya AI ini kamu cek di situ betul. Betul. Berarti ini berita betul, padahal nggak betul. Ini kita mestinya waspada, kita harus siap-siap ke situ, bukan ribut soal beginian. Ini